Monggo dibuka. Tutuk endi? Halaman kaifa, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa iku kaya apa? Nusbitu ya. Kaifa iku kaya apa? Kali kepriye nusbitu netepake ingsun. Nusbitu netepake ingsun sayan ing suwiji-wiji. Sumanakulu nuli ngucap sapa ingsun al kaifa utawi kaya apa bi ing dalem sae majulun iku ora den weruhi. Jadi di sini apa yang disebut majhul? Hada utawi iki ghairu mustaghrabin iku ora aneh. Kecepatan ta? Sedengan nggih. Napa? Kecepatan nggih. Hada utawi iki majhul. Ghairu mustaghrabin iku ora aneh. Fa innahu maka setuhune kita naklamu iku weruh kita anna nufusana ing setuhune awak kita muttasifatun iku persifatan bisifatin kelawan piro-piro sifat. Jadi manusia itu ada yang mirip dengan sifat wajibnya Allah. Apa saja yang mirip? Yang pertama, kal ilmi koyok weruh. Tapi enggak sesempurna sifatnya Allah, hanya mirip aja. Wal kudratilan kuwasa, wal iradatilan kersa. Jadi manusia mempunyai ilmu, mempunyai kekuasaan dan mempunyai kehendak. Lah itu. Jadi manusia mempunyai ilmu, mempunyai kekuatan dan mempunyai ilmu, mempunyai kekuasaan dan mempunyai kehendak. Nah, di situ sifatnya seperti sifatnya Allah, tapi enggak sesempurna Allah. Jadi Allah punya sifat ilmu, manusia punya sifat ilmu, hanya setetes. Tapi ilmunya manusia hanya setetes air di lautan dibandingkan ilmunya Allah. Terus ada sifat lagi yaitu sifat kudroh, kekuasaan. Kekuasaan ini sifatnya Allah punya sifat kuasa, menguasai segala sesuatu, tapi manusia hanya sedikit. Kekuasaan manusia hanya sedikit sekali, hanya yang sesuai dengan kepandaiannya, hanya sesuai dengan keahliannya, bakat minatnya. Nah. Yang ketiga yaitu iroda, kehendak. Manusia mempunyai kehendak, Allah punya kehendak, tapi kehendak Allah pasti akan terjadi. Kun fayakun. Kalau manusia kehendaknya, keinginannya ada yang terlaksana, ada yang tidak terlaksana. Jadi ilmu, kekuasaan dan keinginan manusia itu terbatas. Tapi ilmu, kekuasaan dan keinginan Allah itu tidak terbatas. Ma'a anna sertane setune kita kal ilmi kaya ilmu ya wis, wal kudratilan kekuasaan, wal iradatilan kersa atau keinginan. Kecepatan ta? Mboten nggih? Ma'a anna sertane ma'a anna yang dalam sertane setuhune kita la naklamu iku ora
Lan lamu iku ora weruh kita kaifiatan ing carane kafiatan ing carane kiamati jumenenge iki asifati sifat. Jadi manusia tidak tahu kapan ilmu dan kekuasaan dan keinginannya itu ada. Biha ing dalam nufusana bal balik inna setune kita nasma'u iku krungu ya kita wa nubsirulan ningali kita wala lamulan ora weruh kita kaifatan ing dalam carane. Jadi manusia itu mempunyai keinginan, mempunyai kekuasaan dan mempunyai ilmu, dan manusia bisa melihat dan mendengar. Tapi mereka nggak tahu caranya. Mengapa bisa mendengar? Mengapa bisa melihat? Karena hanya pemberian. Jadi pendengaran dan penglihatan manusia hanya pemberian. Bedanya dengan pendengaran dan penglihatan Tuhan itu sudah asli sejak dulu ada. Tapi kalau pendengaran dan penglihatan manusia hanya pemberian. Makanya kalau para wali itu seperti penglihatannya menjadi penglihatanku, pendengarnya menjadi pendengaranku karena saking cideke karo Gusti Allah. Tapi enggak sesempurna Allah karena pendengaran dan penglihatan manusia terbatas. Penglihatan manusia hanya sebatas mata, pendengaran manusia hanya berapa meter dari telinga, penglihatan manusia hanya dari berapa meter dari mata. Tapi kalau penglihatan dan pendengaran hati manusia yang dikasih oleh Allah itu berapa meter dari mata. Tapi kalau penglihatan dan pendengaran hati manusia yang dikasih oleh Allah itu agak jauh. Ane ana wali dirasani teko Sumatera, teko Jawa. Krasa krungu lah iku termasuk barokahe kecipratan pendengarannya Allah. Dengan mata hati tahu yang sebelum terjadi lah. Kecipratan sifat basore Allah ambek sifat samae Allah. Tapi karoma-karoma kayak gitu tidak berlaku setiap hari, hanya sewaktu-waktu kalau memang dikehendaki oleh Allah. Jadi karoma manusia itu tidak dipakai sehari-hari. Sampai catat yang penting-penting. Jadi pendengaran dan penglihatannya kekasih Allah itu melebihi pendengaran dan penglihatan manusia. Karena apa? Di dalam pendengaran dan penglihatan kekasih Allah itu menempel sifat sama dan basornya Allah, menempel sifat pendengaran dan penglihatannya Allah. Seperti ketika kalamnya, seperti kejadian apa? Kejadian para wali ketika umpamanya muridnya Sunan Kalijaga Ki Ageng Pandhanaran dipanggil supaya ke Jabal Kat melewati hati dengan hati. Nek cara ilmu wong biyen niku kabut tunggal nek lho ngene iki topo ngene iki ya. Nang jero atine krungu, mrono. Lah. Ora utuk-utuk munggah nang Jabal Kat. Dadi Sunan Kalijaga memanggil Ki Ageng Pandhanaran dari pucuk Gunung Jabal Kat, Ki Ageng Pandhanaran dari bawah itu kedengaran padahal jaraknya jauh. Terus contohnya Sunan Kalijaga ketika Sunan Kalijaga itu ditopo pendem, ketika Sunan Kalijaga itu dengan Sunan Bonang dikubur setelah bertapa terus ditopo pendem itu suara Sunan Kalijaga terdengar di Istana Tuban.
padahal jaraknya jauh dengan Sunan Kalijaga. Nah, itu pendengarannya para wali dan pengucapannya para wali itu tidak sama dengan manusia karena punya karomah. Husulis sam'i hasile pengrungu wal ibsori lan peningal. Bal innana balik setuhune kita natakallamu iku rumangsa kita wis natakalamu iku omongan kok rumangsa. Natakalamu iku guneman utawa omong-omongan kita. Wala naklamulan ora weruh kita kaifa ing kaya apa saudara iku ing kaya apa saudara metu minal saking kita al kalamu apa omongan. Jadi sampean barang kalau bicara itu enggak sadar. Bicara A, B, C, D itu apa yang akan dibicarakan itu enggak terkonsep. Karena apa? Karena ada yang menggerakkan, ada yang membuat pikiran kita untuk berbicara. Lah niku. Fa in alimna mongko lamun weruh kita saean ing suwiji-wiji. Min dzalika saking mengkono-mengkono kecepatan ya. Ya wis kena. Fa in alimna mongko lamun weruh kita saean ing suwiji-wiji mindalika saking mengkono-mengkono pengrungon. Bakot wafat mongko teman-teman samar anna saking kita asya'a apa pira-pira perkara. Jadi ketika sampean mengetahui sesuatu maka itu akan menjadi suatu hal yang aneh. Pengetahuan itu ada pengetahuan yang baru karena sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi manusia itu banyak sekali yang tidak tahu. Kalau sampean ngaji ini di dunia ya, tapi sampean nggak tahu artinya bahasa Jerman, bahasa Mandarin, itu kan hal yang baru. Lah itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu kalau belum tahu dipelajari akan menjadi tahu. Sampean bahasa Arab ngerti didik-didik, tapi ketika sampean dikongkon nerjemahno bahasa Jerman, dikongkon nerjemahno bahasa Cina, satu hal yang asing atau stranger. Satu hal yang asing. Jadi kadang-kadang manusia itu memiliki stranger atau hal yang asing, yaitu manusia di situ. Wa mislu hada utawi sepadane iki la yukso ora dan hitung. Banyak hal manusia yang tidak tahu. Ilmunya manusia hanya terbatas sesuai bakat, minat dan keahliannya. Ahli mesin, ahli tukang kayu, tukang kayu tok. Ahli jahit, ya masalah jahit. Jadi manusia hanya terkotak-kotak atau manusia itu hanya tahu apa yang hanya keahliannya. Kalau ingin keahlian yang lain maka dia harus belajar. Wa idza kana moko nalikane ana hada apa iki fima ing dalem barang yudhafu kang den sendhekake ya ma ilaina maring ingsun maring kita fa kaifa mongko kaya apa al halu utawi tingkah
fima ing dalem barang yudhaful kang den sendheake ya ma ilahi maring Allah. Subhanahu maha suci Allah. Sampeyan tulis keterangan ini dari yang disimpulkan. Manusia diciptakan oleh Allah. Sampeyan tulis. Manusia diciptakan oleh Allah. Wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tatafakkarun. Jadi manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yang pertama bisa mendengar. Pertama pendengaran. Wa ja'alna lakumus sam'a. Bayi sebelum mengerti apa-apa dia mendengar segala sesuatu. Malah ada terapi kecil iku bayi sampeyan ndek bayi ya. Dirungokno ayat suci Al-Qur'an, dirungokno sholawat, umpamane gendong arek cilik ambek maca sholawat. Iku mengaktifkan area pendengaran. Paham? Jadi yang pertama adalah apa? Pendengaran. Wa ja'alna lakumus sam'a wal absara. Yang kedua adalah penglihatan. Yang ketiga adalah hati, perasaan. Jadi pendengaran, penglihatan dan perasaan atau hati. Jadi manusia pertama kali oleh Allah itu diberikan pendengaran. Paham? Yang pertama adalah pendengaran. Mari pendengaran, terus wis ari catet. Penglihatan. Mari penglihatan, terus hati, perasaan, afidah, fuad. Jadi sampean nek mulakno nek urip nang donya iku pertama kali sampean nek kepin dadi wong sukses, belajar mendengarkan segala sesuatu yang pertama. Terus belajar melihat segala sesuatu. Yang ketiga, belajar merasakan segala sesuatu. Baru setelah itu dimasukkan la'allakum tatafakkarun, dimasukkan berpikir. Paham? Mariku setelah 3 itu, nama tulis. Setelah 3 itu kita harus sering bertafakur. Wa ja'alna lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tatafakkarun. Bertafakur. Bertafakur adalah menggabungkan antara penglihatan menggabungkan antara pendengaran, penglihatan, menggabungkan antara pendengaran, penglihatan dan hati. Oke, berarti menggabungkan antara pendengaran setelah itu penglihatan terus hati. Tiga-tiganya dimasukkan ke pikiran. La'alakum tatafakkarun. Pun pedhi mawon. Kalamun